Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri tanyatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'an amma ba'du. Selamat pagi teman-temanku sekalian, yang kami hormati. Pertama yaitu Ustadz Mukhib Ali Hasan Restia MPD, sekaligus teman-temanku yang seperjuangannya saya sayangi. Dalam pembahasan makalah tentang Advanced AMA ini, kita akan membahas tentang tentang makharijul huruf. Makalah yang kita bahas adalah tentang makharijul huruf. Nanti kita akan mengetahui bagaimana makharijul huruf itu dan pentingnya mempelajari atau urgensi mempelajari makharijul huruf. Namun sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 4, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri yaitu Ma'ruf, yang kedua adalah Nuraini, yang ketiga yaitu Siti Nuraida. Ini tim kita, kemudian kita akan membahasnya sama-sama. Oke teman-teman, di sini kita akan mengetahui tentang pengertian makhraj huruf hijaiyah. Makhraj yang memiliki arti keluar, artinya kharaja, seperti kharaja keluar, dan huruf memiliki arti huruf, artinya kita merujuk ke hijaiyah. Jadi makhraj huruf artinya tempat keluar huruf. Adapun makharijul huruf itu adalah bentuk jamak atau banyak dari makhraj huruf. Makharijul huruf artinya tempat-tempat keluar huruf. Nah, itu arti dari makharijul huruf yang makalah kita bahas itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ketika kita membaca Al-Quran bertajwid, setelah kita mempelajari tajwid dengan hukum tajwid adalah fardu ain, kita di sini juga dianjurkan dalam mempelajari makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf ketika kita membaca Al-Quran. Itu ya. Yang kedua, makharijul huruf merupakan salah satu materi yang dipelajari ketika belajar baca Al-Quran bertajwid. Dan makharijul huruf tidak bisa berdiri sendiri, ia harus disempurnakan dengan belajar sifat huruf. Nah, itu ya. Ketika kita membaca Al-Quran bertajwid, kita itu tidak lepas dari makharijul huruf. Karena kenapa? Karena ketika kita bertilawah, kita membaca Al-Quran, di sini makharijul huruf ini sangat sangat menunjang kita dalam pengucapan. Artinya ketika kita membaca fa, itu ya benar fa, bukan ha gitu. Baca kho itu ya baca kho, bukan khoin kayak gitu. Itu artinya penyempurnaan atau memfasihkan dalam pengucapan makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Oke, lanjut. Next, ya, ini pembagian makharijul huruf secara umum. Makharijul huruf hijaiyah atau tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5. Yang pertama, rongga mulut, yaitu terdapat di tenggorokan kalian. Yang kedua itu tenggorokan gimana ini, pokoknya di tenggorokan kalian lah. Lidah, yang ketiga adalah lidah. Ilat, bahasa Jawa ilat kalian, ilat. Yang keempat adalah dua bibir atas dan bibir bawah. Yang kelima adalah rongga hidung, langit-langit ya. Ini pembagian makharijul huruf secara global ini ada 5. Yang pertama rongga mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat ini dua bibir, yang kelima rongga hidung atau langit-langit. Dalam pembahasan ini kita hanya membahasnya saja, bukan kita mempelajari, karena mempelajari ini butuh pertemuan, butuh waktu, butuh sesuatu, butuh masa ke masa ya. Itu artinya gitu. Kita hanya membahas sekilas tentang makharijul huruf ya. Kalau kalian mau mempelajari huruf hijaiyah letak-letaknya, itu kita harus belajar berpertemuan. Oke. Yang ketiga sini adalah urgensi mempelajari makharijul huruf ya.
Urgensi itu apa sih? Urgensi itu pentingnya mempelajari makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf itu adalah yang pertama, satu, agar fasih dalam pengucapan. Artinya ketika kalian mempelajari makharijul atau mendalami serta paham dengan makharijul huruf, ini memungkinkan kalian ketika kalian membaca Al-Quran ini sangat fasih. Fasih itu artinya lancar dalam pengucapannya, makharijul hurufnya benar, kayak gitu. Itu ya artinya fasih. Yang kedua, terdengar lebih efektif atau enak. Bahasa efektif atau enak ini sangat diperlukan ketika kalian membaca Al-Quran di sini. Ketika kalian mengetahui makharijul huruf di sini, kalian itu membacanya bisa tartil ya. Apa artinya tartil benar? Tuh, lebih enak didengar karena dalam segi pengucapannya ini lebih efektif. Artinya lebih jelas dalam pengucapan. Ketika membaca ba ya ba, fa. Ketika membaca ain ya ain, ha kha, kayak gitu. Itu lebih jelas ketika alhamdulillahirabbil alamin. Itu alif, lam. Itu kan letaknya beda-beda gitu dalam makharijul huruf. Yang ketiga itu membaca lebih leluasa ya, artinya bersama dengan fasih dan efektif. Artinya kita lebih leluasa dalam pengucapannya. yang keempat ini mengetahui letak makharijul huruf. Ya, tentu saja ketika kita mempelajari makharijul huruf nantinya, ketika kalian belajar secara masa ke masa, itu kita akan tahu bagaimana letak makharijul hurufnya. Letak huruf keluarnya huruf itu di mana itu ya. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan, itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita membahasnya huruf-huruf apa keluarnya huruf, sama saja kita ngaji ngaos. Ya sebenarnya sangat bagus, cuma ketika hal tersebut dipelajari di sini ini kurang efektif. Kurang efektifnya gimana? Ya kita nggak bisa secara online atau daring. Kita harus bisa melakukan pertemuan letaknya huruf itu. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman ku sekalian yang sudah partisipasi. Ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.